Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbunal Ijad. Ashhadu an la ilaha illallah ahadus samad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Syekhina al-awlad wa imamina al-awtad wa ra'isidal bilad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi haqqil ibdad wal istimdad ala al-isti'dad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat dari hati yang tulus dan bersih, mari kita menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat yang tidak henti sampai kapanpun. Salawat dan salam kita sampaikan setelah kita bersyukur kehadirat Allah kepada ruh junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersyukur dan bersalawat, itu merupakan manifestasi daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Adapun tema khutbah Jumat kita pada kesempatan yang sangat terbatas ini adalah hidup harum dengan murah senyum. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Abasa ayat 38 dan 39 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, mereka tertawa dan juga bergembira hati. Dalam ayat ini, walaupun disampaikan berkenaan dengan hari kiamat atau hari akhir, di mana manusia nanti diberikan dua pilihan, surga atau neraka, sebagai ketetapan bagi mereka yang beramal baikkah atau beramal burukkah. Yang ingin kita soroti adalah bahwa mereka-mereka yang beramal kebaikan, maka wajah mereka itu berseri-seri. Mereka tertawa dan gembira hati. Jadi aura daripada orang-orang yang beramal soleh belum sampai nanti pun di surga,
atau belum kita berpindah alam atau dimensi. Di dunia ini, di atas muka bumi ini, kita sudah selalu tersenyum. Kita mudah menampakkan wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Hidup akan menjadi lebih bermakna ketika kita selalu menghiasinya dengan senyum. Karena senyum itu adalah bagian daripada sifat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia lebih penting daripada kemarahan, dia lebih penting daripada meledak-ledaknya suatu emosi. Karena senyum akan membawa kepada keberkahan. Tetapi senyum yang bagaimana? Ini yang harus kita garis bawahi. Karena di dalam diri kita ini ada berbagai jenis-jenis senyum. Ada yang disebut dengan senyum kebahagiaan. Senyum kebahagiaan adalah ketika kita menerima pangkat yang baik, prestasi. Senyum kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Senyum kebanggaan itu adalah bagian daripada senyum-senyum kebahagiaan. Kan kita diistimewakan, itu juga bagian daripada senyum kebahagiaan. Ada juga senyum sinis. Senyum sinis adalah senyum di mana senyum itu tidak menunjukkan refleksi suatu kebahagiaan. Senyum yang tidak ingin melihat orang lain bahagia. Senyum yang menunjukkan rasa iri atau dengki kepada keberhasilan seseorang. Nah, senyum seperti ini tidak dimasuk dalam ayat tadi atau di dalam sikap sebagai seorang hamba Allah. Ada lagi senyum itu senyum cinta. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, dia tersenyum. Ketika seseorang ada yang menyatakan cinta kepadanya, dia pun juga tersenyum karena dia juga cinta kepadanya. Senyum orang tua kepada anaknya atau senyum anak kepada orang tuanya, ini adalah senyum sayang, senyum cinta. Nah, ini yang sangat diharapkan. Ada juga senyum itu senyum kepalsuan, di mana senyum itu bukan daripada sifat yang baik. Senyum ketika melihat orang lain itu menderita, ini senyum kepalsuan. Senyum ketika melihat orang lain itu hancur, bangkrut, ini bukan senyum yang realitas sesungguhnya, tapi ini ada senyum-senyum kepalsuan, senyum imitasi. Tentunya kita tidak diajarkan untuk melakukan senyum itu, karena senyum itu tidak ada bermanfaat bagi kita. Justru itu akan menjauhkan rezeki kita kalau kita senyum ataupun tertawa melihat penderitaan orang lain. Jadi begitu banyaknya jenis-jenis senyum itu yang diharapkan di dalam agama itu adalah kita senyum ikhlas, senyum tulus, senyum untuk memperbaiki kesehatan hingga kehidupan kita. Jadi ada juga senyum yang dipaksa. Ketika seorang pelayan melihat ada konsumen marah-marah sama dia tersenyum saja. Sebenarnya dia memang tidak mesti senyum, tapi karena dia punya kedewasaan di dalam berpikir, dia tersenyum, membalas perlakuan orang lain yang kasar terhadap dirinya dengan senyuman yang indah. Atau seorang pramugari ketika di pesawat melihat ada para penumpang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebalkan, pramugari itu pun senyum sambil mengingatkan. Nah, ini senyum yang dipaksa
Tetapi tujuannya adalah untuk menghadirkan kondisi hati yang stabil. Atau ketika kita sedang sakit, kita upayakan diri untuk tetap tersenyum. Atau ketika kita dalam kondisi gagal, kita juga tetap mempertahankan senyum kita. Ini senyum yang dipaksa, tapi ada sisi positif di dalamnya. Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis disebutkan oleh Muhammad bin Abdullah, kata Muhammad bin Abdullah, ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah SAW. Artinya, aku belum pernah melihat orang yang paling banyak senyumnya daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat-sangat murah senyum. Karena dia murah senyum, maka hidupnya harum. Dikenang kebaikannya, dikenang jasa-jasanya. Nabi kita Muhammad pernah marah, beliau manusiawi. Pernah beliau memang kesal, manusiawi. Pernah sedih, manusiawi. Tetapi beliau itu menunjukkan eksistensi diri beliau, seorang nabi yang mengajarkan beliau lebih banyak senyum dibanding susah dan deritanya. Bahkan ketika saat-saat beliau itu mau dibunuh ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana sahabat-sahabat lainnya pada ketakutan. Abu Bakar juga merasa gelisah ketika itu karena Rasul dan dia akan dibunuh. Nabi dengan senyum mengatakan, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi kita memang melihat bahwa Nabi menggunakan senyumnya beliau itu tidak hanya ketika bertemu saja, tapi ketika menghadapi saat-saat yang berat, ketika diteror, beliau diancam, beliau tetap senyum. Kenapa beliau selalu tersenyum? Ini teladan untuk kita semua. Karena ketika emosi itu meluap-luap, dibanding kita tersenyum menghadapi suatu problem, jauh lebih gampang menghadapi sesuatu itu dengan senyum. Karena ketika kita marah, buntu otak itu. Ketika kita emosi, gak ada wawasan yang muncul. Tetapi ketika kita tersenyum, tegar, sabar, tabah, maka solusi-solusi akan hadir dengan sendirinya di dalam pikiran kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi senyum kita itu kepada saudara itu nilainya sedekah. Kenapa senyum aja dikatakan sedekah? Kan sangat sederhana sekali itu. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyatakan, la tahqiranna min ma'rufin syai'an walau an talqa biwajhin talqin. Janganlah kamu sepele dengan satu perbuatan baik yang sederhana sekali, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Jadi sedekah itu sangat sederhana dengan senyum kepada saudara kita. Kalau kita lihat, kita renungkan, kenapa senyum itu bisa menjadi sedekah? Sebab senyum itu menular. Beberapa orang yang mukanya ketat, mukanya pucat pasi, mukanya seperti merasakan ada gejolak problem yang besar. Tapi ketika ada orang yang menyapanya dengan senyum, raut muka tadi bisa berubah dan dibalas juga dengan senyuman kembali. Makanya senyum itu menular dia. Saya punya orang dosen yang selalu kalau mengajar itu senyum dia. Adalah usia sudah 70, tetapi wajah itu terlihat muda. Wajah itu selalu segar dia.
Dan ini memang pernah disampaikan oleh seorang motivator yang bernama George. Dia mengatakan bahwa wear a smile, have friend. Tersenyumlah dan dapatkanlah teman-teman. And wear a scowl, have wrinkles. Dan cemberutlah, maka dapatkan keriput. Jadi ternyata wajah yang cemberut, wajah yang bermuka ketat, ini membuat kita bisa lebih tua dari usia kita yang sebelumnya. Nabi mengatakan wajhun talqun. Apa wajhun talqun itu? Wajah yang berseri-seri itu yang bagaimana? Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah Imam Muslim Ibn Hajjaj mengatakan wajhun talqun itu adalah wajah yang sahlun munbasitun. Sahal, easy person, artinya orang yang sangat mudah, relax. Sahal itu orangnya relax. Orang-orang yang gak ingin sulit dalam hidup, santai dia menjalani hidup ini. Maka terlihat dari wajahnya itu, tidak suka membesar-besarkan perkara. Bahkan dia selalu bersikap solutif, mencari solusi-solusi buat orang lain. Ini sahal. Munbasit itu apa? Friendly, enak diajak bergaul, gampang berteman. Jadi orang yang wajahnya yang berseri-seri, Imam Nawawi mengatakan dia itu adalah munbasit, orangnya friendly. Kan kita susah berteman dengan orang yang bawaannya mau marah aja. Orang yang kalau suka marah-marah dijauhin. Karena kita dalam posisi yang bergaul ya. Tapi ada saat-saatnya memang bukan senyuman, bukan tertawa. Dalam kondisi yang memang harus serius, kita mesti serius. Tetapi dalam pergaulan luas, selaku manusia, hamba Allah, kita harus menampakkan wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya, yang bersinar, yang menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang gampang bergaul. Lagi-lagi wajah yang berseri-seri itu bukan mesti dia tampan. Karena tampan itu relatif, bukan mesti putih kulitnya. Bahkan mereka-mereka yang hitam legam kulitnya dari Negro, dari Afrika, dari Nigeria, mereka juga bisa tersenyum. Mereka bisa menunjukkan wajah-wajah kesetiakawanan. Karena senyum itu bukan milik orang tampan, tapi senyum itu adalah orang yang memiliki jiwa kemapanan yang benar-benar lahir dari kedewasaan berpikir dan berwawasan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita ini. Jadikan hidup kita ini harum semerbak bunga, karena kita meninggalkan kesan-kesan yang penuh dengan keindahan. Kalau kita meninggal, orang pun memberikan track record tentang kehidupan kita. Oh, dia waktu hidupnya itu senyum aja, ramah kali orangnya Pak. Orangnya itu kalau sudah jumpa sama kita yang sedih pun bisa gembira. Dia itu kalau sudah tersenyum, yang capek pun jadi hilang capeknya. Kalau jumpa orangnya, wajahnya itu berseri-seri, kita merasakan apa yang dia rasakan. Menular senyumnya itu sama kita. Ini namanya hidup yang harum, karena kita murah senyum. Mudah-mudahan apa yang al-fakir, yang miskin akan ilmunya ini menyampaikan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Marilah kita menjadikan senyum kita adalah sebagai sedekah kita yang bernilai ibadah tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.